Islam disentuh maut gak Tuhannya? Tidak, tidak. Kristen disentuh maut gak Tuhannya? Disentuh. Berarti secara jujur, Masya Allah, semoga ya mudah-mudahan ya, semoga Fandi ya jujur, aku nggak mau mempertanyakan kayak Fandi jujur ya. Aku kadang-kadang nih ya ketemu dengan orang Kristen yang kayak gini nih. Iya, aku tahu. ketemu dengan orang Kristen Kau ketemu yang ganteng-ganteng ini, kau kan suka. Bukan gitu maksudnya. Jadi aku ketika bertemu aku dengan orang Kristen seperti Fandi ini ya, aku tuh rasa iba aku tuh ada di hati. Dia menggunakan akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Nah, jadi bagaimana pendapat saya ketika ada orang yang terlihat baik oleh Fandi tapi tidak beragama Islam, tetap dia kafir, khalidina fiha abadan. Kebaikannya itu akan dibalaskan di dunia. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Pertanyaan saya, kalau apa parameter Islam itu diselamatkan? Apakah hanya beragama Islam atau dia juga harus beramal? Atau apa? Tidak beragama Islam selamat, karena tiap orang yang mengaku beragama Islam belum tentu beriman. Belum tentu orang yang mengaku Islam itu dia beriman. Makanya ada istilah kaum munafik. Jadi orang yang mengaku Islam tapi tidak beriman, itu istilahnya munafik. Nah, iman artinya apa? Diucapkan dengan ikrar bilisan, diucapkan dengan lisan, tasdik biqolbu, dibenarkan di hati, diamala biarkan, diamalkan dengan rukun-rukunnya, ditunjukkan perbuatannya, itu baru iman. Islam apa? Adalah din, aturan, ajaran, agama yang datang dari Allah. Maka ketika orang masuk ke dalam din Islam ini, maka dia harus tunduk dan patuh kepada aturan Islam. Apakah setiap orang Islam tunduk patuh? Tidak. Tapi perintah yang wajib kami ikuti itu tidak ada yang berat. Ada rukun iman dan rukun Islam. Ya, tidak ada perintahnya kami harus bersulit-sulit untuk diri kami, tidak ada. Nah, kalau yang diajarkan Nabi kami itu adalah anjuran dan sunnah. Boleh diikuti, boleh tidak, tergantung kesanggupan. Tidak diikuti rugi, diikuti dapat pahala. Begitu. Tetapi yang untuk kewajiban ada yang susah semuanya. Diperintahkan sholat. Sholat itu tidak membuat kita lelah dan tidak bayar. Sedekah itu justru mengeluarkan harta kita. Jadi bagaimana supaya orang Islam itu masuk Islam? Ya tidak kufur, tidak kafir, tidak munafik. Selesai. Kalau kita sebagai orang Islam harus sesuai dan konsisten dengan apa yang kita yakini. Kita percaya Nabi Muhammad Rasul, ya sudah ikuti semua anjuran beliau selagi mampu kita. Kalau tidak mampu juga nggak apa-apa. Saya tahu Nabi Muhammad itu seorang nabi, apa yang diajarkannya dari Allah. Ketika diajarkan minum sambil duduk, saya akan ikuti. Kalau saya lupa ya tidak masalah. Saya tahu Nabi Muhammad mengajarkan kebaikan, maka saya usahakan tidur miring ke kanan.
Tapi kalau untuk perkara wa aqimus sholata wa atuz zakat itu kewajiban. Kalau nggak dilakukan berdosa. Apakah kami ketika berdosa langsung masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya? Tidak, karena kami tidak kafir. Karena nanti akan diampuni oleh Allah. Seperti itu. Ya. Lauren memiliki nikah anak kecil. Maksudnya mungkin Ribka ya, dinikahi usia 3 tahun oleh Ishak. Nenek moyangnya Yesus menikahi anak kecil, itu betul. Betul Lauren ya. Terima kasih informasinya, lupa saya. Ya lanjut Fandi. Oke. Tadi Unirfa berkata bahwa orang yang tidak Islam dia hanya diberikan hanya diberikan Tuhan ya selama dia hidup di dunia, tapi di akhirat tidak. Namun pertanyaan saya, Tuhan yang adil dalam hal ini dia menentang keadilannya itu. Kalau memang Di mana dia menentang keadilannya? Sejak kapan dia katakan bahwa kalau seandainya kalian tidak menyembah kepadaku tetap kumasukkan surga? Kan lucu ini. Inilah kadang-kadang manusia tuh ya. Sudahlah dia yang tidak menyembah kepada Tuhan itu, lalu dia pengen pula berharap masuk surga yang dijanjikan Tuhan itu. Kok kamu tuduh pula Tuhan itu tidak adil? Kan Tuhan itu sudah bilang, jangan kafir. Tapi ketika kalian memilih kafir lalu masuk neraka, lalu kalian bilang Tuhan nggak adil nih. Saya nggak ngerti cara berpikirnya kamu, Fandi. Allah, bahkan keadilan Allah, walaupun kalian tidak menyembah kepada Allah, kebaikan kalian tetap dibalas di dunia. Lalu kalian bilang Tuhan kami tidak adil. Lalu kalian katakan Tuhan kalian yang membunuhi suku Amalek tanpa memberikan Rasul kepada suku Amalek, itu yang lebih adil. Turun-temurun dimusuhi oleh Tuhan kalian, diperangi. Sementara Tuhan saya yang kafir aja dikasih balasan di dunia, dikatakan tidak adil. Inilah kelakuan kalian. Pantas kalian Kristen. Tuhan kalian membunuhi suku Amalek turun-temurun karena dia tidak menyembah kepada Tuhan kalian. Sementara Tuhan kalian tidak mengajarkan kepadanya cara menyembah yang benar dan memperkenalkan dirinya kepada suku Amalek. Wajar suku Amalek tidak tahu tentang Tuhan, tapi Tuhan kalian bunuh dia turun-temurun. Tapi ketika Tuhan kalian berkali-kali diajarkan Islam, berkali-kali bertemu dengan kami, didakwahi oleh umat Islam, kurang apa Tuhan saya kepada kalian itu? Ketika bahkan kebaikan kalian di dunia dibalaskan oleh Allah di dunia, kau bilang pula Tuhanku nggak adil. Ada-adanya Fandi nih. Inilah kalian tak bolak-balik. Tuhan yang memberikan dosa waris dari Adam kepada anak cucu Adam dikatakan adil. Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh anak kecil di atas batu karena dosa nenek moyangnya dikatakan adil. Tuhan yang berteman dengan pesunda dan tukang cukai dan tidak datang untuk orang benar tapi hanya untuk orang berdosa dikatakan adil. Tuhan yang datang menebus dosa orang di abad pertama lalu melupakan abad-abad yang lalunya manusia semuanya, itu katanya Tuhan adil. Tuhan saya yang bahkan kalian kafir pun masih dikasih makan oleh Allah di dunia dan dibalas kebaikan kalian walaupun kalian tidak menyembah kepada dia, tapi masih dibilang gak adil. Inilah kenapa kamu tetap Kristen, karena standarmu itu tidak jelas tentang ketuhanan. Keadilan pun kamu tidak ngerti. Adil Tuhan itu meletakkan sesuatu pada porsinya, bukan sama. Sejak kapan adil itu sama? Adil itu meletakkan sesuatu pada porsinya. Orang jahat masuk neraka, orang baik masuk surga, itu adil. Nggak ada ceritanya keadilan Tuhan itu adalah membunuh orang baik dan benar seperti Yesus untuk menyelamatkan penjahat-penjahat seperti Paulus. Itu baru nggak adil. Ini yang lucu. Tuhan saya yang masih kasih kebaikan, balasan kebaikan sama orang kafir aja di dunia masih dibilang gak adil, teman-teman. Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa mereka memang tidak pernah bersyukur. Tapi ketika mereka punya Tuhan yang memberikan dosa waris kepada Adam dan kepada anak cucunya, lalu tiba-tiba datang di abad pertama lalu membiarkan abad-abad sebelumnya, dikatakan adil. Tuhan ini luar biasa, pantas. Jadi ayolah, berpikirlah. Kalau kalian betul-betul orang yang memahami agama kalian dengan baik dan benar, maka bacalah kitab kalian itu, lalu kalian renungkan, apa iya Tuhan membunuh suku Amalek turun-temurun hanya karena dia tidak menyembah kepada Tuhan itu, sementara Tuhan itu tidak pernah mengutus Rasul. Sedangkan di Al-Quran itu enggak apa, Allah tidak akan menghukum suatu kaum sebelum diutus Rasul kepadanya. Jadi diutus dulu Nabi, diberi dulu petunjuk, kalau diingkari baru dihukum. Kalau di Kristen enggak.
Tuhannya memang membunuh suku Amalek. Entah kenapa, entah apa tujuan suku Amalek dilahirkan ke dunia. Mungkin untuk menjadi bulan-bulanan Tuhan mungkin. Inilah. Ya sudah, silakan pertanyaan selanjutnya. Berpikirlah Fandi ya, berpikirlah. Oke. Bisa Oh, bertanya dulu. Bentar Juan, bentar. Ini Fandi. Ya, silakan Fandi. Atau gantian kepada Juan. Nanti cari lagi pertanyaan yang berat. Habis itu baru nanti ke si Fandi lagi. Silakan Juan. Kalau awam bertanya aja Juan ya, nggak usah banyak menjelaskan. Pusing kita, makan bodrek kita nanti. Tujuan agama Islam itu beragama apa? Untuk membentuk manusia menjadi manusia makhluk-makhluk yang memiliki akhlak supaya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi gitu dong Mbak. Kalau Saya suruh Anda bertanya, bukan menjelaskan. ya, surga Islam itu kan nikmatnya kok nikmat seks. Ya, seks itu nikmat nggak? Ya nikmat, tapi kok masa Ya sudah. surga itu jadi nikmat seks yang diberikan? Apa masalah Tuhan kau aja kawin kok dengan kitab Wahyu dengan jemaatnya? Kan begini. Lah, di dalam moral ini gimana ini? kemanusiaan juga pesta seks Lebih itu tidak kan bermoral nggak kalau bagus. Tuhan mengawini jemaatnya. Kalau kami kawin dengan suami kami itu bermoral. Yang nggak bermoral itu Tuhan mengawini jemaatnya satu-satu, berlendir itu surga. Di tempat umum lagi perjamuan kawin. Rendah kali nikmatnya gitu loh Mbak. Oh, berarti jadi- nikmat seks jadi itu kau- nikmatnya rendah. Berarti mama Tapi kok kau berulang? terlahir dari anak zina ya, perbuatan zina ya, perbuatan yang paling rendah ya. Mama kau dilahirkan dari Ketika perbuatan rendah, mamanya nenek kau bersetubuh. Ah. Ya, Ya, dari ketika perbuatan mamanya zina. bersetubuh dengan bapaknya, berarti mamanya dan bapaknya sedang melakukan perbuatan rendahan itu. Dia hasil Rendah, dari ya. dia hasil dari Yang perbuatan betul rendahan itu ini. setiap manusia yang ditaklukkan dengan hawa nafsunya itu perbuatan rendah, moral rendah. Ya gitu. berarti Oke, Tuhan kau ayat rendahan karena memerintahkan orang berjima. Tuhan kau perintahkan beranak cucu lah, berarti Tuhan kau itu yang rendahan. Iya, enggak, ini kan pesta seknya. Iya, Yang pesta seks itu di surgamu. Nih, ketunjukan pesta seks di surgamu nih. Kayak bingung Kristen ini. Mereka baca kitabnya nggak sih? Nih, saya tunjukkan. Kamu tahu nggak? Saya tunjukkan KBBI kata pesta. Kalau kau bisa tunjukkan di Al-Quran dan di hadis pesta seks, aku murtad malam ini. Silakan. Ya, ini kutunjukkan sama kau ya. Pesta seks itu justru adanya di Bible. KBBI. Oh, jangan ketawa. Ini jelas nih. Pesta. Ya. Enggak, sering-sering pernah saya dengar Ustaz jangan ini loh. berceramah. Ustadz itu sudah minta maaf ke MUI, saya punya filenya ya. Perjamuan KBBI ya. Ini kita lihat teman-teman, pesta seks itu eksplisit adanya di Bible. Nih, perjamuan, kawin ya. Ini di surga teman-teman ya. Nah, mari kita lihat pesta seks. Lagi pesta sambil ngesek itu teman-teman ya. Lagi pesta sambil ngesek, dan itu ada di mana? Di Bible, di surganya Kristen. Di mana Unilifa tahu ini pakai KBBI ini? Pertama kita ambil kata perjamuan dulu ya nih. Nah, ternyata kata perjamuan itu di dalam KBBI salah satu maknanya adalah apa teman-teman? Sedang menerima jamu, berkunjung, bertamu, menerima kedatangan ya, kemudian menghidangkan makanan dan sebagainya kepada tamu, menghidangkan makanan dan sebagainya kepada tamu, barang yang dihidangkan kepada tamu, jamuan diselenggarakan, jamu makan siang, makan malam, lagi makan-makan teman-teman ya. Nih, pertemuan makan minum dan pesta nih ya, tengah ya. Salah satu arti perjamuan ya, pesta. Pesta ya. Kawin artinya apa teman-teman? Ini nih yang dikatakan pesta seks itu ada di Bible. Kata kawin itu artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami istri, menikah dengan anak dan melakukan hubungan kelamin nih. Melakukan hubungan kelamin. Nah, ternyata perjamuan kawin itu tidak adanya di Al-Quran. Adanya di mana? Nih, adanya di Bible, di kitab Wahyu. Nih. Berarti yang ada pesta seks itu di kitab siapa? Di kitab saya atau di kitab kamu? Ya, ntar kita lihat nih. Perjamuan kawin. Nah, jadi di kitab kamu yang ada lendir kok nuduh-nuduh kitab kami? Nggak ada nih.
Dalam kitab Wahyu pasal 19 nomor 9 ini lebih biadab nih. Kalau kami mengawini suami kami dan kami dikawini sebagai istri, sah-sah saja. Yang kurang ajar itu kalau Tuhan kawin sama jemaat. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin nih. Pesta seks ini. Perjamuan, pesta, kawin, seks. Pesta seks anak domba ini. Anak domba nih pesta seks secara bahasa loh ini. Ini loh. Iya. Ini pesta seks ada Tadi di kan kitabmu. kawin itu kan ada juga tadi itu pernikahan namanya. Lah, menikah itu buat apa? Ada orang menikah tidak berhubungan kelamin. Kan pernah juga kita Ada pergi gitu. ke Ya, undangan, iya berarti kau ke akui kalau pernikahan. Tuhan kau menikah nanti di surga. Di sini bukan Itu kan- nikah, di sini kawin. Berarti kau akui kalau Tuhan kau nikah nanti sama kau Nah, nanti. yang dimaksud kawin di situ kan itu perjamuan Apa? perjamuan Apa perjamuan apa? pernikahan gitu. Berarti Tuhan kau nikah nanti. Bukan maksudnya berseks. Pernikahan anak domba, teman-teman. Iya, pernikahan. Yang namanya pestanya. pernikahan ujung-ujungnya berhubungan seksual. Di Iya, situ bukan jangan. perjamuan nikah, di situ perjamuan kawin. Enggak, yang enggak Definisi masuk akal kawin itu adalah kan. hubungan kelamin. Saya Iya, tanya sama kau, mana lebih silakan, masuk akal? silakan Tuhan itu kawin kan- dengan jemaat atau kami kawin dengan suami saya dan kawin dengan suami saya di surga? Mana lebih masuk akal menurut kau? Tuhan kawin dengan jemaat atau manusia kawin dengan manusia yang adalah suami istrinya? Mana sama suami istrinya? Dikasih 70 Sama suami istri lah. bidadari kok katanya. Dinikahkan, makanya kau inilah otak kalian ini ndak ada gitu loh. Di dalam Islam itu dinikahkan. Memangnya di agamamu ndak ada hukum nikah? Di agamamu ndak ada hukum nikah. Masa sampai 72? Tunjukkan ayatnya 72 cepat. Tunjukkan. Ustaz itu yang sering ku dengar. Inilah Yang diberikan Kristen Tuhan ini, kepada teman-teman. kita adalah Dalam seks kitab katanya. kau Matius Dengan 19 ayat 29 kau dapat bidadari 100 katanya. istri. Ya, masih kalah kami dari Kristen dapat 100 istri. Nih Matius 19:29. Wah, udahlah ketampol di surga kau yang ada pesta seks nih. Matius 19 nomor 29. Kita tunjukkan kalau Kristen Yesus itu menjanjikan 100 istri di dalam surga. Nih, Matius 19 nomor 29. Inilah kalian Kristen-Kristen nih. Kalian tuh nggak tahu malu tahu. Di kitab kalian tuh 100 bini loh. Untuk diapain? Apa kau pikir bini di tempat di surga itu cuma diprototin doang? Ada gitu. 100 istri cuma diprototin doang. Hei, ditiduri istri-istri itu. Kecuali kau mungkin bini kau nggak kau tiduri mungkin ya. Nih. Matius pasal 19, nih sini aja deh. Matius 19 nomor 29. Inilah kelakuan Kristen-Kristen yang nggak baca kitab mau nyerang agama kita, babak belur. Kubongkar aib agamamu di sini. Sudah saya bilang bertanya saja. Nah, Matius 19 nomor 29 kita tunjukkan kalau Kristen menjanjikan 100 istri. Nih, kau tengok nih. Dan bahkan itu dihilangkan sama LAI karena kalian malu. Malu karena kalian nanti dapat 100 istri karena nggak mampu punya istri 100. Bentuknya pun sama. Ya, bentuk mekinya sama semua itu. Matius 19 nomor 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anaknya, ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Orang Kristen Indonesia malu ada kata istri karena apa? Di teks aslinya dalam King James Version itu ada istrinya. And everyone that had forsaken houses or brethren or sister or father or mother or wife, dihilangkan or wife-nya, akan dapat 100-fold, 100 kali lipat. Bentuknya sama, mekinya sama. Buat apa bini kau 100 orang di situ kalau nggak kau obok-obok? Inilah menjijikkannya kalian. Menjijikkannya kalian itu adalah di kitab kalian itu justru lebih parah dari apa yang dijanjikan. Kalau di dalam Islam, ya, bidadari di agama kau, bini kau tuh di cloning jadi 100 orang, bentuknya sama, mekinya sama. Itu pun tidak perawan lagi. Begitu, nggak ada kata-kata dalam kitab kau bini-bini kau dijadikan perawan. Menjijikkan bagi saya itu. Nah, Ada inilah Hah? Ada yang komen di bawah 100 orang kayak Lina Wijaya gitu. Iya, bayangkanlah kayak Lina Wijaya 100 orang itu, bentuknya sama, baunya sama. Inilah kalian Kristen ini menghujat agama kami tapi ketampar sama Bible kalian sendiri. Dan bahkan di situ Yesus itu menjanjikan untuk surga loh itu. Ya, itu untuk surga. Nih ya, kita lihat nih ya terjemahan barunya. Ya,
Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, dan termasuk istrinya di situ, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. 100 kali lipat bini di cloning, bentuknya sama, baunya sama. Buat apa itu? Buat kau tengok-tengok aja. Kau obok-obok lah nanti itu. Kenapa? Karena memang tidak ada pemberitahuan bahwa di surga kau tuh tidak kawin, karena Tuhan kau kawin di situ. Nah, kalian itu mengambil ayat yang mengatakan hari kebangkitan yang nggak kawin. Mungkin kalian menganggap orang bangkit langsung masuk surga. Mana ada? Orang bangkit itu dihakimi dulu, tidak ada orang kawin. Iya, di surga itu kan nggak ada kawin mawin. Mana dalilnya di surga nggak ada kawin mawin? Coba tunjukin dalilnya. Di surga nggak ada kawin mawin. Nah, begini. Mana? Ada pertanyaan sama Yesus. Yesus adalah istri seorang katanya. Yang pertama mati. Nah, datang adiknya, dia apa lagi? Diambilnya lagi. Nah, mati juga. Yang ketiga juga adiknya lagi. Datang dia bertanya, siapa nanti yang punya dia dalam surga? Katanya, kamu yang bodoh. Di surga itu ndak ada kawin mawin. Mana ada kata di surga ini. Kau menipu. Kristen ini penipu, teman-teman. Kitabnya pun dipelintir. Tidak ada kata di surga di situ. Ini kau pelintir nih. Ini Matius 23 ayat 30 nih. Penipu ini orang-orang Kristen ini, teman-teman ya. Kitabnya pun dipelintir. Pantas mereka ini terkutuk, kata Yesus. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang nggak kawin, mana surga di situ? Jadi kau pikir kalau manusia bangkit langsung masuk surga gitu? Inilah kalian Kristen. Kerjaan kalian itu sesat, menyesatkan karena kalian mempelintir kitab kalian, mempelintir perkataan Yesus. Yesus bilang hari kebangkitan. Jadi kau pikir kalau kau bangkit langsung masuk surga? Hebat kali kau. Kau mati di dunia, tiba-tiba kau bangkit, celup, oh di surga. Otak jalan otak. Orang dibangkitkan itu dihakimi, tidak ada yang kawin karena sibuk dengan penghakiman. Betul lah Yesus. Karena dalam Islam juga ketika kami dibangkitkan, mana ada orang kawin. Nggak sibuk, lagi nggak kepikiran orang kawin karena lagi sibuk waktu itu bertanggung jawab dengan dosa-dosanya. Kawin itu nanti di surga. Mana ada di situ kau tambah-tambahi kitab sucimu. Nampak kali kau penyesat. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, mana di situ surga? Pada waktu kebangkitan. Iyalah. Jangan menipu di sini. Iya. Berarti kan pada masa kebangkitan itu kan udah masuk fasenya kepada penghakiman. Tunjukkan dalilnya kalau kau dibangkitkan langsung masuk surga. Dimasukkan neraka, siapa yang baik dimasukkan surga. Itu proses yang kutanya itu. Yesus berkata, inilah kalian Kristen. Kawin-mawin. Waktu kebangkitan, kau bangkit langsung masuk surga kau. Waktu kau bangkit kau langsung masuk surga. Penipu kalian ini. Pantas kalian sesat lagi menyesatkan. Ya. Kalian itu adalah orang-orang yang suka mempelintir perkataan Yesus dan mengajarkannya. Di ayat sebelumnya kan ada yang bertanya seperti itu, siapa nanti yang memiliki perempuan itu katanya. Kan itu yang ditanya. Makanya aku bilang kalau kau misalkannya membaca kitabmu, diam dulu, jangan penipu. Udah kami udah baca, kami tahu ayat ini ku hafal, kau tahu nggak? Kau baca betul-betul di ayat itu. Di situ Yesus mengatakan pada hari kebangkitan, dan konteks ayat itu tentang kebangkitan bukan tentang surga. Jangan kau tipu. Awal ceritanya bahkan perikop ayatnya apa? Pertanyaan orang Saduki tentang apa coba? Pertanyaan non Saduki tentang apa? Tentang surga atau tentang kebangkitan? Iyalah tentang kebangkitan. Nah, kau bangkit langsung masuk surga rupanya. Datanglah kepada Yesus beberapa. Iya, yang ditanya itu tentang kebangkitan bukan surga. Sejak kapan orang bangkit langsung masuk surga? Awalnya sejak kapan? Tunggu dulu kutanya. Kau tunjukkan ayat dalam kitab kau bahwa ketika orang bangkit langsung masuk surga. Karena kita bicara tentang di surga. Jangan nipu-nipu kau, Dek. Kami udah belajar kitab kau. Jangan kau tipu-tipu di sini. Jangan kau tipu kami. Saya udah baca kitab aku 7 tahun. Gantian kita nih. Juan. Oh, Juan. Udah, Oke, aku bertanya mamu Juan. Udah gantian ya. Aku bertanya mamu. Ya.
apa pandanganmu tentang kawin itu? Tentang kawin itu perbuatan baik, perbuatan jahat, atau perbuatan buruk? Ya kalau suami istri baiklah itu. Jadi kalau kami suami istri berhubungan badan dinikahkan dengan bidadari itu nggak boleh? Bertentangan dengan narasi dia tadi itu. Iya janganlah sampai 72. Untuk apa itu sampai 72? Kok kau pula yang jangan sampai 72 karena kau tidak sanggup. Di kitab kau 100 orang kan aku bilang tadi. Iyalah, ngapain lah Aku tanya mamu, Juan. Iya, aku tanya mamu Juan. Juan, berapa orang anakmu sekarang Juan? Jujur. 1. Umur kau berapa? 50. Kau beradik kakak bersaudara berapa? 5. Wih, kencang juga mama kau ya. Ya, janganlah 5, satu aja lah anaknya. Ya, aku banyak kali mama aku punya anak kencang kan ceweknya. Itu kan Enggak parah kali mamanya ya. Mika, kok banyak kali mama iya. cewek. Itu kan Banyak mama kau ngewe. Jadi Banyak kalau kali mamanya ya. Iya, banyak kali anak mamamu. Banyak kali anak mama Parah kali ya. aja kerjaannya tiap tahun. Mengewe aja punya mamamu. Mak, setiap tahun punya anak. Parah ya. Parah mamanya ini. Oh, parah ya. Mengewe aja kerja mamamu. Iya, parah ya mama kau ya. Lagi mengewe. Iya, 5 anaknya. Bentar lah punya mamamu. Parah ya. Bayangkanlah dulu mengewe aja kerja mamanya ini. Iya, Astagfirullah. mengewe aja mamamu Kuat ya. kali ngesek Aduh, mamanya parah. sampai 5 anaknya loh. Ngeri kali ya Iya, Mika ya. parah anak. Ngapain kau mengewe mamamu itu? Astagfirullah, sekali lah. Satu aja lah punya anak. Ngapain sering-sering? Iya. Asik di papa hoba-hoba au. Ngeri kali ya. Untung nggak ku tanya tadi nenek kau punya anak berapa? Sempat 12 kau bilang tadi, bayangkan. Ah, Mewe. Bertanyalah tentang keilmuan. Kalau gini teman-teman Kristen, kalau Allah mengizinkan, kalau Tuhan pencipta langit dan bumi memperbolehkan, apa salahnya? Ganteng Fandi ya, mudah-mudahan Fandi ini ya. Gini loh, ketika Allah merestui, ketika Allah mengizinkan, memperbolehkan, apa salahnya? Kalau kalian menyatakan persetubuhan badan itu adalah perbuatan yang hina, maka Paulus terlahir dari perbuatan yang hina, Yohanes terlahir dari perbuatan yang hina, Matius terlahir dari perbuatan yang hina, Paus Fransiskus terlahir dari perbuatan yang hina. Ya, orang yang lahir dari perbuatan yang hina, kalian ikuti perkataannya. Gitu. Tapi keren kali ya. Kok 72 tadi? Tiba-tiba mamanya anaknya 5. Mau menyerang agama Islam tapi keluarganya otak. Parah kali kau Juan. Itulah mereka itu. Berapa umurmu Fandi sekarang Fandi? Mic-nya mute. 27. 27 masih muda. Belajar ya dek ya, carilah kebenaran itu. Benarkah betul kitab sucimu itu sebuah kitab suci? Betul nggak Yesus itu sebagai Tuhan? Aku tanya gini, logika, satu aja pertanyaanku ya biar nih. Menurutmu Roh Kudus itu ada nggak? Ya Nggak ada lah. sesuai kayak Kan nggak bisa dilihat. iman. Tapi kan ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ya, menurut Ciri-ciri maksudnya ciri-cirinya yang membuahi orang karena Membuahi orang. Yang membuahi orang, yang membuahi saya tuh laki-laki, bukan Roh Kudusmu. Gini. Si Tante Mika ini membuahi orang dia kerjanya nih. Gini Fandi ya, di dalam Kristen itu katanya ada Roh Kudus atau Roh Pembimbing, betul? Betul. Kenapa Roh Kudus ini tidak membimbing kalian kepada denom yang satu aja?
Karena Roh Kudusnya pun berantem. Kalau itu rencana saya juga tidak tahu ya, karena memang harus ada usaha setiap orang. Jadi kan Roh Kudus ini, Roh Kudus ada usaha. lebih nggak ada usaha, walaupun ada usaha, berarti percuma ada Roh Kudus, Fandi. Roh Kalau harus kita usaha sendiri. kan untuk untuk Dia pun ketawa. memperoleh keselamatan Dia pun ketawa. itu harus diusahakan, Ya walaupun ngapain ada Roh masih- Kudus kalau berusaha juga? Kami juga berusaha berbuat baik, nggak perlu pakai Roh Kudus. Gini Fandi, ini kayaknya kita tidak perlu membawa. Fandi, mending kamu turun aja Fandi, jangan sama mereka. Fandi turun, si Indri malu Fandi. Fandi, si Indri malu, Fandi. Fandi si Fandi, Indri malu. si Indri malu, Akhirnya dibongkar Fandi. aibnya sama kita. Ya, Enggak si Kalau Indri disuruh takut si ngomong, Fandi langsung ini tobat. ngomong. Enggak, si Indri itu takut Fandi bertobat. Si Indri Jadi- takut jadi si kita Fandi main- itu main- masuk Islam. main logika kita, Fandi ya. Menurutmu Yesus ini sebelum dia di kayu salib bisa menghapus dosa tidak? maksudnya Sebelum Yesus mati di bisa tiang nggak dia salib, menghapus bisa dosa? nggak dia mengampuni Sebelumnya. dosa? bisa. Bisa. Iya, orang lumpuh itu kan dia ampuni waktu itu angkat kaki lampun. Iya. Berarti Bahkan ada penzina pun diampuni dia kan. Ada orang penzina Iya, diampuni dia kan dosanya. Nah, buat apa dia mati menebus dosa? Saya Sementara dia tidak bisa mengatakan- mengampuni. Oke, itu mungkin pemahaman Kristen lain yang mengampuni dosa. Kalau saya memahami kematiannya bukan mengampuni dosa. Nah, terus apa Ngapain? dia matinya? Itu Ngapain dia hanya bunuh diri? sebagai Bunuh diri. itu dari kematian dan kebangkitan adalah bukti nyata. Itu sebagai jalan agar Bukti nyata apa? iman. Ya, Bukti dia nyata tidak apa? mati. Dia hidup. Kematiannya bukti kalau dia tidak mati. Dan kebangkitannya, Kak. Jadi kematian Yesus itu bukti kalau dia tidak mati gitu. Aduh, Mak. Gini Fandi ya. Kalau pembuktian tuh kayak gini. Buktinya apa? Ya buktinya tuh Tuhan itu tidak mati. Itu bukti. Kalau Tuhan bisa mati, berarti Tuhan dikuasai oleh kematian. Ada yang bisa membuat Tuhan itu lemah. Segala sesuatu yang mati itu pasti lemah. Nah, Tuhan dikuasai oleh yang bisa melemahkan. Nah, yang harus kita banggakan itu, oh Tuhan tidak bisa mati. Itu logika. Ketika kamu bilang kayak gini, ya, misalnya kita nih bertiga nih, Fandi, Unirifa, dan aku, ya kan? Kamu lapar, aku lapar, Unirifa lapar. Kamu harus banggakan aku tidak bisa lapar. Ini bentuk perbedaan. Ini bentuk kehebatan. Kamu nggak bisa lapar. Tetapi kalau kamu mengatakan, menunjukkan kehebatan Tuhan itu bisa mati, apa bedanya dengan kita manusia? Manusia juga bisa mati, anjing bisa mati, babi bisa mati, pohon bisa mati, ular bisa mati. Apa bedanya? Iya. Aku juga mau nanya Fandi. Mana lebih hebat Fandi? Tuhan yang mati atau Nabi yang nggak pernah mati? Lebih hebat ya. Ya Tuhan. Kan dia mati hidup lagi. Kalau Tuhan mati hebat, tapi kalau Nabi nggak pernah mati itu nggak hebat. Bolak-balik emang. Hebat juga. Ini jujur nih. Henok dan Elia tidak perlu mati dulu untuk ke surga. Yesus harus mati dulu baru ke surga. Ya. Hebat mana itu? Tapi hebat Yesus lah, karena Henok dan Elia. Henok dan Elia tidak perlu Betul. mati untuk ke surga. Yesus harus mati dulu. Berarti hebat Yesus gitu. Ya, karena mereka berdua kan tidak mengalami penderitaan. Karena Ya, mereka makanya lebih hebat mana? Ya, Henok dan Elia tidak perlu mengalami penderitaan untuk ke surga. Yesus harus menderita dulu masuk surga. Mana yang lebih hebat?
Kalau logika ya mereka berdua ya, Elia sama Henok. Kalau logika. Ya udah. Gi- Gini, Fandi, Fandi. Sekarang gini aja. Gini, Berakal lah, sekarang Dek. coba jujur ya. Jujur ya, Fandi ya. Coba jujur. Aku izin follow ya, Fandi ya. Nanti kapan-kapan Iya. ngobrol lagi ya. Oke. Coba jujur. Mana yang lebih hebat? Yang bisa mati atau yang tidak bisa mati sama sekali? Kalau sesuai pertanyaan ini ya memang tidak bisa mati. Nah, mana yang lebih hebat? Tuhan yang bisa pernah mati walaupun bangkit, atau Tuhan yang tidak bisa mati disentuh oleh maut sama sekali? Itu yang tidak pernah disentuh oleh maut. Nah, Islam disentuh oleh maut nggak Tuhannya? Coba, Islam disentuh maut nggak Tuhannya? Tidak Kristen disentuh maut nggak Tuhannya? disentuh. Berarti secara jujur, Masya Allah, semoga ya mudah-mudahan ya, semoga Fandi ya jujur. Aku nggak mau mempertanyakan kayak Fandi jujur ya. Aku kadang-kadang nih ya ketemu dengan orang Kristen yang kayak gini nih. Iya, aku tahu. ketemu dengan orang Kau Kristen kan kau kayak ketemu gini, yang sedih aku ganteng-ganteng ya. ini kau kan suka. Bukan gitu maksudnya. Jadi aku ketika bertemu aku dengan orang Kristen seperti Pandi ini ya, aku tuh rasa iba aku tuh ada di hati. Dia menggunakan akalnya. Dengar dulu, ini serius lah. Selepet juga pakai tali BH nanti. Ya. Aku Fandi sering aja di ketika- sini nanti. sering naik sini ya Fandi ya. Ya, naik sini, buka mute-nya, jangan di mute. Coba duduk sambil santai aja. Kita Oke. follow ya. Fandi daerah mana ini, Fandi? Kalau sekarang di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ada kegiatannya kerja, kuliah atau gimana? Ya ada kerja. Nah, ya gini. Secara nalurimu kemanusiaan, kamu udah mengakui bahwa kemahakuasaan itu terdapat di Tuhannya orang Islam. Secara nalurimu kemanusiaan, kamu udah mengatakan Naluri, Tuhanmu bukan itu. naruli. Naluri. Ya, udah ganti ya. Nalurimu sebagai nalurimu sebagai manusia yang mempunyai akal, kamu sudah mengakui bahwa Tuhan orang Islam itu maha kuasa. Sebagai nalurimu sebagai manusia, kamu udah mengatakan Tuhanmu itu lemah, karena kamu mengakui mana yang lebih hebat, Tuhannya orang Islam. Nah gini Fandi, gunakan akal sehatmu. Bukan kami menyuruhmu masuk Islam. Pelajari Bibelmu, cari kebenaran. Kenapa? Pertama yang harus kamu cari itu adalah satu, kenapa kok ada Roh Kudus makin berantakan Kristen? Kenapa udah cakar-cakaran kayak gini, beda denom, nggak boleh masuk gereja, Yesus nggak turun membereskan ini? Kemana dia? Kok dia dulu bisa turun, sekarang nggak bisa turun? Padahal lebih parah sekarang ajarannya ini. Bahkan mengatakan, Bentar, sebelum Ya. lanjut. Teman-teman yang di YouTube, kita close yang di YouTube ya. Kalau teman-teman mau nonton, pindah ke TikToknya Yonatan Nandar. Saya mau istirahat teman-teman ya. Saya mau bobo ya. Kita close untuk di Messi X Uniriva. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow insyaallah. Pagi-pagi kita Ya. akan live lagi di Riva MOW ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fandi gerejanya Fandi di mana Fandi? Gerejanya di KGPM Bethesda. Bisa bacakan doa Bapak kami? Bisa. Coba bacakan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, tadi banyak yang memfitnah kamu, menuduh kamu bukan Kristen yang di bawah. Kamu dituduh kayak gini, kamu dibayar berapa, Fandi? Kamu dikasih uang berapa? Dituduh. Ya, ada nggak paksaan buat Fandi naik ke sini? Nggak ada. Fandi dengan sukarela naik ke sini. Nah, ada kita saling serang pribadi dari tadi tidak. Kita bertanya tentang logika. Ada. Kita bertanya Ada serang pribadi. Aku kau serang tadi pribadiku. Ya kan bukan Pandi. Ya kan Pandi. Pandi. Jadi gitu ya. Nalurimu sebagai manusia udah mulai membantah keimananmu. Ya, nalurimu sebagai manusia udah mengatakan bahwa Tuhan kamu tidak berdaya. Itu nalurimu. Itu kejujuranmu sebagai manusia. Kalau ketika manusia menggunakan akal, maka mereka akan menjawab sepertimu. Tetapi ketika doktrin dan dogma udah masuk ke dalam otak, maka ketika ini kita bertanya, nggak boleh dijawab, cukup imani saja. Begitu. Logika nggak? Tuhan yang bisa mengampuni, tetapi dia malah mati untuk menebus dosa. Logika nggak? Namanya Tuhan pencipta langit dan bumi bisa mati. Bagaimanapun ceritanya, kalau dia menunjukkan kasih sayangnya, bikin kaya umatnya. Kalau dia ingin menunjukkan dia itu Tuhan, tunjukkan kehebatannya, bukan menunjukkan kelemahannya. Itu Tuhan. Dia udah turun ke bumi, malah dia yang dipukul. Dia turun ke bumi, malah dia yang diludahi. Yang meludahi siapa? Ciptaannya. Sementara Adam bisa diciptakannya langsung jadi, kering. Kenapa dia sebagai Tuhan harus melalui proses minum air ketuban selama 9 bulan 10 hari? Keluar dari alat perempuan. Menjadi bayi. Apa manfaatnya Tuhan menjadi bayi? Apa manfaat Tuhan menjadi bayi, Fandi? Bayi 1 bulan, bayi 2 bulan, bayi 3 bulan. Apa manfaat dari Tuhan jadi bayi? Logika, pikir akal logika. Dia pencipta, dia maha kuasa. Bayangkan bumi, alam semesta ini diciptakannya. Bayangkan bumi, alam semesta diciptakannya. Matahari terang lebih besar daripada bumi. Bulan terang besar juga. Planet Mars, Pluto, dia mengecilkan diri mengecilkan diri lebih kecil dari pohon kelapa. Tuhan, logika nggak? Alam semesta ini berapa luas ini? Alam semesta ini berapa luas? Ada bumi, ada matahari, planet Mars, planet Pluto. Dia kecil menjadi seonggok daging manusia turun ke bumi. Lebih besar pohon pisang daripada Tuhan, lebih besar pohon kelapa daripada Tuhan, lebih besar gunung daripada Tuhan. Di mana? Di mana coba pikir? Ini main logika. Sementara dia bisa menghapus dosa, tetapi dia yang menanggung dosa orang Kristen. Dibunuh oleh manusia yang dihasut oleh iblis. Iblis yang menghasut Yudas, dia Tuhan loh ini. Kamu presiden, datang belusukan ke desa, kamu dicobai oleh RT, kamu dicobai oleh RW. Logika nggak kamu yang diperintah, kamu presiden nih, diperintah-perintah oleh RT, RW. Logika nggak? Nggak logika, Fandi. Iya. Yang selanjutnya, Bibelmu itu ada 6.500 kesalahan. Itu tidak bisa dibantah. Pernyataan dari pendeta mengatakan Roh Kudus itu tidak ada, Fandi. Roh pembimbing yang kalian bilang itu nggak ada. Kalau iya mana dia? Aku nggak membimbing kalian ke jalan yang satu. Ada denom yang mengatakan Bapa dan Yesus Tuhan. Ada yang mengatakan hanya Yesus yang Tuhan, Bapa dan Yesus beda. Ada yang mengatakan Yesus hanya utusan, Bapa yang Tuhan. Ada Natal tanggal 25 Desember, dapatnya dari mana? Nggak tahu, yang rupanya yang dirayakan Dewa Matahari. Dari mana? Pasca itu pengajarannya. Yesus
di negaranya, di kampung halaman Yesus, nggak ada namanya Susan. Itu agama orang Roma, Yunani. Tiba-tiba namanya Sus. Kenapa mau ditipu, dibohongi? Udah ditipu, bayar lagi perpuluhan setiap minggu persembahan. Begitu, Dekku Fandi ya. Logika gunakan, akal pikiran. Kalau ini ya banyak sekarang itu ada Landi, masih muda juga, umur sekitar 27-an. Dia mu'alaf. Bahkan kalau kita baca di dalam Bible, apa kata Yesus di Matius 7:21? Bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu buka itu. Matius 7:21. Melainkan bahkan ya Pandi ya, di dalam Bibelmu Yesus secara tertulis menyuruh menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Malaikat pun di Wahyu 22 nomor 9, apa kata malaikat? Jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau, saudaramu para nabi, dan semua mereka yang menuruti perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Gak ada dikatakan sembahlah Yesus. Lukas 4 nomor 8, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 nomor 10, enyalah iblis. Iblis pun Yesus berkata kepada iblis, "Enya kau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Yesus mengajarkan Yesus itu punya Tuhan. Yohanes 20 nomor 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku dan kepada Bapamu." Yohanes 8 nomor 54, Bapakku yang memuliakan aku. Di sini Yesus tidak ada fungsinya, tidak ada kekuasaannya, kemakuasaannya nggak ada, kehebatannya nggak ada. Matius 18 nomor 19, Bapalah yang mengabulkan doa mereka. Matius 10 nomor 18, mengapa aku kau katakan baik, tidak ada yang baik selain Allah. Matius 7:21 yang tadi, bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 19 nomor 17, hanya satu yang baik, yaitu turut perintah Allah. Tetapi Allah di perjanjian lama, Bapa di perjanjian lama, itu dengan lantang mengatakan dia Tuhan. Yesaya 43 nomor 11, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Tidak ada juru selamat selain daripada aku, kata Bapa. Bahkan Yesus itu mengajarkan Tuhan itu satu. Matius 23 nomor 8, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu. Markus 12:29, jawab Yesus, hukum terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan itu Esa. Markus 12:32, lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa, dan tidak ada yang lain kecuali dia, sesuai dengan Islam, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yohanes 5 nomor 44, bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa lagi. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yang mengatakan Tuhan itu satu, yang mengatakan Allah itu satu, Islam. Yang mengatakan Yesus itu utusan, Islam. Ketika kamu masuk Islam, kamu mengikuti 100% perkataan Yesus. Bukan kamu malah menjauhi pengajaran Paulus, mengikuti apa yang dikatakan Yesus, Fandi. Logika gitu. Jadi gini, kamu masih muda, kamu pelajari Bibelmu, baca Bibelmu dari Kejadian sampai Wahyu. Ada nggak pernah Yesus mengaku dia sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Tuhan? Dia yang maha kuasa, dia maha pencipta, dia maha tahu. Tidak pernah, Landi. Bibelmu tidak jelas siapa penulisnya. Dikanonkan 400 tahun kemudian. Sekarang kitab kalian satu,
Penerbitnya satu, nama penerbitnya LAI. Tapi kok bisa beda-beda? 6.500 denom. Katolik mengatakan protein bidat. Katolik mengatakan Protestan bidat. Protestan mengatakan karismatik bidat. Karismatik mengatakan oneness bidat. Nah, kalian saling membidatkan, saling menyesatkan, saling menuduh masuk neraka. Tetapi Yesus mengatakan kalian itu semuanya masuk neraka. Kalau kalian ini enggak, oh oneness yang bidat, oh Tritunggal yang bidat, oh Katolik yang bidat. Masih tuduh-tuduhan. Yesus dengan lantang mengatakan kalian yang masuk neraka. Yesus loh. Bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari akhir banyak orang bernubuat memakai namaku, bermukjizat memakai namaku, mengusir setan memakai namaku. Pada hari itulah aku berkata kepada mereka, enyahlah kalian iblis, kalian pembuat kejahatan. Nah, gitu Landi. Semoga Landi dengan apa yang saya sampaikan belajar tentang kekristenan, ya. Pahami dulu Kristen, agama, ilmu itu benar nggak apa yang dikatakan. Tanya sama pendeta. Ada yang kamu ragukan di dalam Bible, tanya sama pendetamu. Kalau pendetamu udah berkata seperti ini, jangan tanya-tanya lagi Fandi, cukup imanin saja, nggak boleh ditanya. Kamu harus berpikir dengan logikamu, ya Fandi ya. Nanti abis dari sini, yakinlah banyak Kristen-Kristen yang mend-DM kamu, yang mengancam-ancam pun juga banyak. Lihatlah nanti. Ya. Iya. Baik, Pak. Semangat Landi. Iya. Nanti naik lagi di sini. Mungkin Oke. kita besok sore besok lebih leluasa. Leluasa. Kamu udah Ya. follow back aku belum? Kamu follow habis Bang ini, Yonatan, habis kamu ini, iya. follow Bang Yonatan, follow Uni Rifa, follow Tante Mika. Karena kamu tadi aku lihat nalarmu main, akalmu main, ya. Akal kamu menjawab dengan jujur, kamu menjawab dengan tanpa pelin-pelan, kamu mau mendengarkan, ya. Kamu termasuk orang Kristen yang sopan, yang santun, yang bisa diajak diskusi. Jarang bisa saya jumpa seperti kamu. Ya, kalau Fandi mau istirahat, silakan. Mau tunggu di sini ya silakan. Iya, mau istirahat, sudah mau jam 1 ini. Nanti lanjut. Oke. Oke. Sehat-sehat Ya, Fandi dengan keluarga, Ya. dengan orang tua di sana ya. Amin. Ya, semua juga ya. Terima kasih. Ya, Berikan ya Deko ya. Ya. Jangan lupa. Ya. Oke. Besok kita ngobrol lagi. Oke, baik. Yap, selamat malam nanti. Malam. Ya memang itu teman. Jadi ada yang mau menerima, ada yang mau membawa nalarnya. Kalau tadi itu Landi itu masih mudah-mudahan ya teman ya. Semoga ketika ada yang mau belajar, Allah mempermudah ya untuk memberi hidayah ya. Semoga Fandi, kita doain ya teman-teman ya, bahwa Fandi ya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan digampangkan untuk memahami tentang Islam dan menerima kebenaran. Kalau aku lihat Fandi dia masih bisa kita ajak diskusi. Ciri-ciri orang yang mau belajar itu ketika kita diskusi, kita mau ngomong panjang lebar, dia tidak membantah. Dia mendengarkan dan pertanyaannya masuk logika. Tapi memang dari pertama kita dengar Fandi pertanyaannya ya kalau wajar lah, setelah belajar itu wajar. Kalau kita belajar itu kadang-kadang nenek-nenek ketika kita baca itu harus diejak A, B, padahal udah nenek. Logika sebetulnya pelajarannya nggak masuk lagi dengan umur yang 50 tahun. Tapi memang namanya belajar, pertanyaan itu pasti ada yang kita anggap rendah, kita anggap pertanyaannya terlalu sepele gitu ya. Jadi mudah-mudahan sama-sama berdoa. Kita 1.800 orang. Jangan lupa juga follow akunku ya. Akunku udah banyak yang tumbang kemarin 5 satu hari. Ini akun terakhir
Mudah-mudahan sehat-sehat aja, kunku aman-aman aja. Ya, buat teman-teman semua, mari kita bersama-sama berdoa, karena memang hidayah itu milik Allah. Tetapi ketika kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada saudara kita Landi, karena dia membuka akalnya, dia jujur, dia sopan, dia santun. Semoga Allah mempermudah jalan hidayah kepada Landi. Amin ya rabbal alamin. Ya, Sinagaul. Iya bang. Islam, Kristen deh. Kristen. Ada yang mau ditanggapi tentang Iya, pernyataan saya tadi? tadi bang. Ya tadi. Ayat mana yang menyatakan Tuhan Yesus apa? Menikahi 100 apa perempuan? Tadi itu di aku bukakan tadi Unirifa itu yang tahu tadi Matius berapa tadi itu yang terjemahan LAI-nya udah dirubah, tetapi kalau di Kim James Version itu ada istrinya, itu diakui oleh ini masih ada yang teman-teman yang ingat ya, biar aku buka di sini. Matius berapa tadi ya? Matius 22 ya, Matius 22 nomor berapa tadi? Berapa? Biar kita lihat. Matius 22 nomor 29, coba buka. Tunggu dulu bang. Ini di sini kita jangan saling menghina lah. Ini banyak sekali komen apa ini? Apalagi PP kalian itu udah termasuk menista itu. Menista agama. Matius 19 nomor 9 ya. Gak usah ditanggapin di bawah. Matius 19 Matius 19 nomor 9. Oh bukan itu 22 nomor 19. Matius 22 nomor 19. Dulu aku sering bawa ini, lupa aku ini. Bukan. Bang Wan naik Bang Wan, Matius berapa itu Bang Wan? Naik Bang Wan. Diri aku. Mana dia? Mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di mana ya? Matius 22:19 kah? Matius 19:29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, bapak, ibunya, anak ladangnya, ya, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Memang di yang penerjemahan LAI ini udah dirubah. Tetapi kalau merujuk kepada bahasa aslinya dan ke versi Kim James Version, itu masih ada wife. Itu masih ada wife. Nih aku tunjukkan ya. Matius 19:29. Masih ada apa? Wife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wife istri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, aku tahu Mel, tenang. Tete, mau tanya sama si tante. Wife. Wife. Tapi dia udah pergi juga, nggak perlu juga. Ya kita berdata, kita nggak Yang itu tante, teruskan generasi. Teruskan generasi. Ya. Bang Wan lah gantian aku semalam sampai jam 3 loh ditinggal. Oh iya. Sinagaul. Iya. Apa? Ya. Mana tadi ayatnya? Mana? Di Matius 19:29. Oke. Weh, kenapa turun weh? Kok turun weh? Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami.
Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.